Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Juga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah melalui streaming YouTube, selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan saudara di tempat ini. Kita akan beribadah bersama. Dan bagi Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang mau disampaikan ataupun membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dipersilahkan nanti menghubungi majelis seusai ibadah hari ini. Pelayanan kebaktian Minggu hari ini dilakukan dalam rangka penutupan Pekan Keluarga hari ulang tahun GKP. Sedangkan untuk pelayanan di GKP Cirebon saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Daryatno MSI. Untuk kebaktian di di pos kebaktian baik di Panguragan maupun di Kancana dilayani oleh pengurus tempat. Ucapan terima kasih disampaikan kepada petugas pelayan hari ini. Disampaikan ucapan terima kasih, kiranya pelayanan saudara-saudara berkenan di hadapan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di GKP Bethel Cirebon, barangkali ada, dimohon untuk bangkit berdiri agar kami semua boleh mengenal Bapak Ibu. Terima kasih. Akan dilayankan sakramen baptis dewasa dan juga pengakuan iman atau CD akan dilayankan pada tanggal 6 Desember 2020. Mohon dukungan doa dari jemaat agar sakramen ini boleh berjalan dengan baik. Pelayanan kegiatan sepekan. Kebaktian tengah minggu akan dilaksanakan pada tanggal 18 November, hari Rabu, pukul 19 bertempat di konsistori dan akan dilayani oleh pelayan firman, Bapak Pendeta Daryatno, pelayan liturgos, Ibu Tio Lina Hutapea. Untuk kegiatan persiapan majelis dalam pelayanan minggu depan, akan dilaksanakan pada tanggal 19 November hari Kamis bertempat di konsistori pada pukul 19. Sedangkan untuk kegiatan KPP rencananya akan dilaksanakan kegiatan ibadah, namun tadi diinformasikan ada mengalami perubahan kegiatan. Kegiatan akan dilakukan dalam bentuk latihan paduan suara untuk kaum ibu yang akan dilaksanakan hari ini setelah ibadah dan juga minggu depan hari Minggu setelah ibadah pada tanggal 22 November. Mohon perhatian untuk ibu-ibu, dimohon untuk bergabung. Sedangkan untuk kegiatan KPB, rencana akan dilaksanakan kegiatan vokal grup pada hari Sabtu tanggal 21 November pukul 19 bertempat di gereja. Mohon dukungan doa untuk saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh agar saudara-saudara kita ini segera memperoleh kesembuhan. Untuk Ibu Mayar, Bapak Sumari, Ibu Diana, Ibu Lili, Ibu Herlina, Ibu Rita, Ibu Andini, Ibu Sri Tati, Ibu Miriam, Ibu Mariana Pangkola, Ibu Elizabeth Wijaya, Ibu Suciati Sudarsih, Bapak Yosep Luntungan, Ibu Eti Ariyanti, Bapak Thomas Manuputi, Ibu Tine Kepalar, Ibu Bina Eka Citra Indrawati. Mohon dukungan jemaat. Sedangkan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu depan, tanggal 17, 18, dan juga 21,
Bapak Penatua Guse Runtukahu, Ananda Alexander Henok Runtukahu, Bapak Nicholas Eren Rondo, Saudara Sinyo Rinaldi Walewangko, Penatua Anita Tobing. Mohon dukungan doa untuk saudara. Bagi jemaat barangkali ada keinginan untuk mendapatkan pelayanan khusus ataupun ingin didoakan secara khusus dalam rapat majelis, mohon untuk menyampaikan kepada majelis jemaat, mungkin melalui WA, melalui surat, atau mungkin ke sekretariat. Ditunggu sebelum hari Kamis. Kegiatan Bible Camp berkenaan dengan akan dilaksanakan Bible Camp dengan tema Ngecampku oleh Komisi Pelayanan Pemuda Remaja pada tanggal 27 dan 28 November 2020 di Star Camp Ipukan, Kabupaten Kuningan. Maka dengan ini guna menghimpun dana untuk kegiatan tersebut, anak-anak remaja dan pemuda akan melaksanakan basar dan pengelolaan tempat parkir setiap minggunya. Untuk mendukung kegiatan ini, maka setiap peserta diminta kontribusinya sebesar 50.000 per orang. Kiranya orang tua dapat mendukung anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih. Pekan Keluarga GKP. Dalam rangka HUT GKP ke-86, kita telah melaksanakan ibadah Pekan Keluarga, sekalipun kita melakukan di rumah masing-masing keluarga dengan memakai buku panduan Pekan Keluarga yang telah dibagikan, tapi semua dapat terlaksana dengan baik. Dengan ini juga kami mengingatkan untuk amplop persembahan HUT GKP ke-86 yang telah dibagikan atau mungkin 66 GKP. Silahkan nanti mengambil bagi Bapak Ibu yang belum. Nah, kalau sudah menerima maka dipersilahkan untuk menyampaikan persembahan tersebut paling lambat tanggal 22 November 2020 minggu yang akan datang. Diinformasikan juga untuk kegiatan ibadah sekolah minggu. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, kegiatan ibadah sekolah minggu sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu, namun pelaksananya masih dalam bentuk live streaming. Kita dukung dalam doa, pelayanan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kegiatan berbagi kasih. Sehubungan dengan kegiatan berbagi kasih kepada keluarga yang terkena dampak COVID-19, dengan ini Majelis Jemaat menghimbau jika dari jemaat ada yang ingin terlibat, mendukung atau berpartisipasi dalam acara ini untuk memberikan sumbangan dalam bentuk dana maupun dalam bentuk natura, dipersilahkan menghubungi majelis, khususnya kepada Ibu Penatua Teolina Utapea sebagai bendahara jemaat, atau kepada Penatua Bapak Berti Mantiri sebagai koordinator diakonia. Sedangkan untuk informasi atau laporan keuangan jemaat dalam waktu atau periode 8 sampai 14 November 2020, penerimaan sebesar 12.957.150, sedangkan saldo pada tanggal 7 November sebesar Rp53.051, sehingga total uang yang diterima sebesar Rp13.010.201. Itu yang ada di kas bendahara. Sedangkan dana yang ada di bank senilai Rp2.995.381. Dalam periode tersebut pengeluaran yang dilakukan sebesar Rp5.542.270, sehingga saldo kas yang ada sampai dengan tanggal 14 November sebesar Rp7.467.931. Saldo di bank Rp2.995.381. Untuk itu Bapak Ibu,
Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi rinci untuk informasi keuangan, dipersilahkan nanti membuka di WhatsApp grup GKP Cirebon. Di sana disampaikan laporan keuangan. Demikian informasi para jemaat. Selamat mengikuti ibadah. Dipersilahkan untuk bersatu dulu. Jemaat yang terkasih, 86 tahun Gereja Kristen Pasundan. Pada senyumku ada tangis karena pandemi. Dalam syukurku ada ratap bagi para korban. Memang ini bukan waktu yang tepat untuk bersorak. Ini bukan waktu yang tepat untuk berpesta. Ini adalah waktu bagi kita untuk memadu rasa mengikat hati. Senapas dalam alunan nada dan untaian doa. Seperti pemazmur pun bersuara, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar." Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Mari umat berdiri, kita sambut dengan menyanyikan PKJ 1, Abdi Tak Nampak, bait 1 sampai 3. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya, terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita habiskan ibadah kita kebaktian HUT ke-86 Gereja Kristen Pasundan pada pagi hari ini dengan keyakinan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan besertamu Dan pesertamu juga. Nats pembimbing pada minggu pagi hari ini diambil dari Kisah Rasul 4 ayat yang ke-32. Demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Silakan duduk.
Dalam pusaran bencana, manusia bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan melupakan umatnya? Bukankah Tuhan berkuasa atas segalanya? Mengapa dibiarkannya semuanya terjadi? Apakah Tuhan sengaja memberi berita itu pada manusia? Apakah Tuhan telah murka pada kita? Tuhan, ampunilah kami. Siapakah yang dapat menilai pekerjaannya? Siapakah yang mampu menyelamati rancangannya? Sejauh manakah akal manusia dapat mengukur hikmat Allah? Tuhan, ampunilah kami. Apakah Tuhan melupa? Tidak. Sesungguhnya manusialah yang melupa. Lupa tentang arti ibadah yang sejati. Ketika manusia terjebak dalam ritual tanpa memberi hati, lupa bagaimana ikhwal kemanusiaan. Ketika manusia saling mendengki dan menyakiti, lupa bagaimana harmoni kehidupan harus dijaga. Ketika manusia hanya berpikir tentang kuasa, mengeksploitasi dan memangsa tanpa henti. Tuhan, ampunilah kami. Berita karena pandemi memang nyata. Mari kita merendahkan hati dan memohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Kita sambut dengan kebungaan 36, Munte Bonga Karandaha. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita mengakui dan menyadari bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita melupakan Tuhan, maka kerendahan hati dan pengakuan dosa yang telah kita lantunkan kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan berkenan mendengarkannya. Untuk itu, dengarkanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana yang ditulis dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sambutlah anugerah dari Tuhan dan hiduplah dalam damai. Syukur kepada Tuhan.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sebagai Gereja Kristen Pasundan yang terus merasakan tuntunan dan penyertaan tangan kasih Tuhan hingga memasuki usia yang ke-86 tahun. Kami mengucap syukur oleh karena pelayanan, persekutuan, dan kesaksian boleh terus kami kembangkan. Kami mengucap syukur oleh hatinya. Di tengah-tengah rasa syukur itu Tuhan, kami datang kepadamu memohon kiranya Tuhan terus menjaga dan memelihara serta menuntun perjalanan kehidupan Gereja Kristen Pasundan dalam mewujud nyatakan kasih Tuhan, menghadirkan damai sejahtera, dan mewartakan Injil Kristus. Kami pun memohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi setiap kami, agar saat kami mendengar sabda kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti dan memahami. Bahkan kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun Gereja Kristen Pasundan, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Pelayanan kasih 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 15. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis,
Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Semikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Pasundan. Saya mau mengajak mengenang, mengingat, dan juga refleksi saat kita sebagai jemaat GKP Bethel Cirebon merayakan ulang tahun. Ada yang ingat? Ada sesuatu yang menarikkah? Pernah dengar lagu Jambrut? Iya, kalau kita coba lihat liriknya dalam lagu Selamat Ulang Tahun, ada hal-hal yang bagi saya pribadi cukup menarik saat kita hayati dan maknai secara iman. Aduh, Pak Pendeta mah lebih berlebihan ya, lagu biasa kok dilihat dari iman. Ada dua hal Bapak Ibu yang cukup penting. Yang pertama tentang kebahagiaan, dan yang kedua adalah memberi. Memberi dalam lagu itu memang tidak dalam hal materi, tapi dalam bentuk doa. Jadi memberi itu tidak terbatas pada hal materi saja, ada banyak hal yang sebenarnya bisa diberikan. Yang salah satunya adalah doa. Nah, untuk bicara tentang kebahagiaan, harapannya dengan memberikan doa yang terbaik, kebahagiaan itu hadir, dialami bagi yang didoakan. Rasanya tidak terlalu salah kalau ada upaya, ada usaha untuk membahagiakan orang lain. Namun menurut iman percaya kita sebagaimana ajaran Kristus, memberi sesungguhnya bukan saja, jadi tidak cuma satu, membahagiakan orang lain, tapi juga menjadi kebahagiaan kita sendiri. Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Yang menerima itu bahagia, tapi yang lebih bahagia seharusnya yang memberi. Unik, menarik kalau coba kita ulik, coba kita hayati dalam perjalanan kehidupan kita. Terlebih saat dikaitkan pada Gereja Kristen Pasundan yang pada 14 November yang kemarin berusia 86 tahun. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Gereja Kristen Pasundan dalam mencapai visi pelayanannya menjadi gereja bagi sesama tidak bisa dilepaskan dari kata memberi atau berbagi. Menjadi gereja bagi sesama menjadi panggilan setiap kita, Gereja Kristen Pasundan. Dan ini menjadi catatan penting dalam perayaan HUT ke-86 Gereja Kristen Pasundan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan belajar tentang berbagi, bicara tentang memberi dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus. Memang saya perluas jadi ayat 1 sampai 15. Kita temukan pembandingan antara jemaat Makedonia dan Korintus. Kok dibandingkan, disejajarkan, ini bertolak belakang loh. Jemaat Makedonia itu jemaat yang kecil,
miskin, menderita dan lain sebagainya. Jemaat Korintus itu jemaat yang kaya, kalau bicara penderitaan tidak seberat Makedonia. Mereka penuh kasih karunia. Dari yang berbeda ini ternyata juga punya ekspresi yang berbeda dalam hal yang memberi. Seharusnya logika berpikirnya mereka yang berlebihan, mereka yang kaya lebih besar, lebih banyak untuk berbagi, untuk memberi. Dibandingkan yang lebih kecil, yang tidak kaya, penuh penderitaan lagi. Pendekatan Paulus dengan cara komparasi atau membandingkan ini memang upaya untuk menggerakkan. Ya, inilah salah satu sifat manusia, kalau dibanding-bandingkan ya baru tergerak. Kalau dicoba dipicu dengan sesuatu itu baru tergerak. Padahal seharusnya memberi, berbagi itu berangkat dari kesadaran dan keyakinan iman. Bisa saja karena merasa memberi itu membahagiakan orang lain, tidak membahagiakan diri sendiri, inilah yang ditunda-tunda, yang mungkin tidak sepenuhnya dilakukan. Tapi kalau mencoba memahami bahwa dengan memberi mengalami kebahagiaan, rasanya bisa berbeda nanti pemaknaannya. Hal yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, selain pembandingan tersebut, hal yang penting yang juga disampaikan Paulus kepada jemaat Roma yang mengacu pada jemaat Makedonia adalah hal keikhlasan dan kerelaan. Memberi harus dibarengi dengan spirit kerelaan dan keikhlasan. Untuk sampai di sini bukan perkara mudah. Apabila di otak kita isinya hanya kalkulator, berhitung untung rugi. Pun kalau kalkulator, kita coba lihat kalkulator dari versi yang lain. Rasanya nanti juga akan menemukan hal yang lebih menarik. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kalkulatornya kira-kira gimana ya? Ada orang mengumpulkan banyak tapi enggak merasa kelebihan. Tidak mengalami kelebihan. Kalaupun ada yang mengumpulkan sedikit-sedikit, tidak pernah merasa kekurangan. Nah, inilah kalkulator versi yang lain yang juga perlu kita hayati dan maknai bersama. Yang selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pembandingan, bicara tentang kerelaan, juga kita bisa melihat bagaimana komitmen terus dibangun. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Jadi komitmen sudah diambil, maka sebaiknya melaksanakan, mewujudkan komitmen tersebut. Jadi juga berkaitan dengan komitmen. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, berdasarkan firman Tuhan saat ini, kita diajak bersama-sama mengingat tema HUT ke-86 Gereja Kristen Pasundan menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi. Memang ada situasionalnya pandemi. Kira-kira apa yang dapat kita hayati dan maknai melalui tema tersebut? Berdasarkan firman Tuhan, maka saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kalau kita coba tangkap melalui pendekatan
perbandingan yang dilakukan oleh Paulus itu semata-mata untuk menumbuh kembangkan sebuah kesadaran. Seringkali diminta pendeta untuk menyadarkan tentang persembahan dari mimbar. Tapi kalau saya dengan pendekatan 2 Korintus 8 sedih juga loh. Padahal kita selalu baca, gak harus dikhotbahkan, tapi kita menangkap firman Tuhan. Seharusnya gak perlu dibanding-bandingkan. Bangun kesadaran bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan Tuhan bagi setiap orang. Amin? Atau salah saya? Benar ya? Salah satunya memang diingatkan pada jemaat Korintus, kamu juga dapat karunia loh. Orang-orang Makedonia juga dapat. Jadi ada spirit yang sama. Telah menerima kasih karunia. Dan ini seringkali menjadi keyakinan dan dasar iman kita. Tuhan yang telah memberi. Bicara rezeki kan Tuhan yang memberi. Kita berdoa dan bersyukur oleh karena berkat yang telah Tuhan curahkan. Nah, persoalannya Bapak Ibu, sebagaimana juga jemaat Korintus, tidak menyadari bahwa pemberian yang Tuhan karuniakan tersebut dilihat dan dimaknai hanya, maksudnya juga untuk orang lain. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Jemaat Makedonia telah mendemonstrasikan keyakinannya. Dia mau memberi. Bahkan kalau dikalkulasi pakai kalkulator melebihi dari kemampuannya. Kita ingat dengan janda miskin di Sarfat yang hanya punya segenggam beras tapi harus mencukupkan kebutuhan makan berhari-hari. Berapa orang? 3. Rasanya segenggam mah sehari masak habis. Nah, ini kalkulator dalam versi yang lain banyak kita temui dan banyak kita alami. Dihitungnya gak masuk akal. Mau kalkulator yang kayak gimana juga ngitung, waduh gak ketemu. Tapi firman Tuhan mau mengajak dan mengajarkan kita bahwa berkat-berkat terus dicurahkan. Jadi bicara tentang kalkulator tadi bicara tentang umat Israel. Sebagaimana yang dikutip oleh Paulus dalam ayat yang ke-15. Ingat enggak kata-kata ini berkaitan dengan apa? Pemberian mana? Allah mengaruniakan makanan bagi umat Israel. Dasarnya apa? Karena umat Israel bersungut-sungut terus. Maka diberikanlah mana. Dan yang menariknya kan gitu. Orang yang mengumpulkan banyak, gak ada gunanya. Busuk kan jadinya kan gitu. Yang sedikit, ya cukup. Dan yang lebih menarik lagi, karena Sabat tidak boleh melakukan apa-apa, mengumpulkannya sama untuk kebutuhan hari ini. Tapi setiap sebelum Sabat diambil yang secukupnya tadi, ternyata bisa digunakan 2 hari. Kalkulatornya ya tadi kembali sangat berbeda. Jadi melalui pengalaman umat Israel, Paulus mengajak jemaat Korintus untuk menyadari bagaimana Tuhan telah memberikan kasih karunia yang sangat berlimpah kepada mereka. Bahkan sitirannya, kekayaan yang kamu peroleh itu menjadikan Kristus miskin loh. Walaupun dia kaya, dia mau menjadi miskin oleh karena kamu. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, bahwa saat kita diberkati oleh Tuhan, kalau tadi berkaitan dengan kekayaan, dan Kristus menjadi miskin, pada dasarnya kita diberikan kesempatan untuk menjadi alat, menjadi sarana Tuhan menyatakan kasih. Yesus mengajarkan para murid-muridnya, aku menjelma, aku hadir, aku ada dalam diri mereka yang miskin, papa, menderita,
dan lain sebagainya. Tatkala kita melayani mereka, memberi mereka, pada dasarnya kita mengasihi Allah dalam Kristus. Kita menyatakan kasih Kristus kepadanya. Konsep yang demikian inilah yang perlu terus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita selaku orang percaya, selaku keluarga, dan juga gereja Kristen Pasundan. Sehingga di bagian lain Paulus mengajak mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita mampu untuk terus mengucap syukur bukan oleh karena situasi dan kondisi yang terjadi. Oleh karena kita hayati dan yakini bahwa kasih karunia Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kasih Allah nyata, real dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi, keluarga, maupun sebagai persekutuan. Maka tatkala Paulus mengajak jemaat Korintus harus membangun spirit kerelaan atau keikhlasan dalam kerangka berpikir. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita ikhlas, kita rela karena apa yang telah Tuhan karuniakan itu sesungguhnya milik Tuhan dan kembalikan kepada Tuhan. Ada banyak cara, ada banyak metode yang bisa kita lakukan. Apa yang ada pada diriku, keluargaku, bahkan gerejaku, itu adalah milik Tuhan. Kan doa persembahan selalu begitu ya. Kalau gereja atau jemaat dapat melaksanakan berbagai kegiatannya oleh karena Tuhan yang berkenan memberkati. Kemarin dengan teman-teman pemuda remaja, hai pemuda remaja, harus diingatkan dan diyakinkan Tuhan itu Maha Kaya, jangan pernah takut. Bahwa apapun kegiatan yang kamu lakukan Tuhan akan cukupkan. Amin. Sejak remaja harus kita ingatkan bahkan sejak kecil. Kalau itu menjadi bagian dari keyakinan mereka, mereka dapat menatap masa depan dengan cerlang benderang. Dia lihat ada pengharapan yang begitu besar. Karena kasih Tuhan yang begitu setia mendampingi mereka. Itu yang juga harus menjadi keyakinan kita. Tuhan yang memberkati kita dan berkat itu kita bagikan. Atau seringkali kita tempatkan bahwa diri kita adalah saluran berkat. Kita hanyalah alat. Kita kaya, maka harus sadari kita alat untuk kemuliaan Tuhan. Untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan pewartaan Injil. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kerelaan yang dibangun, keikhlasan yang boleh tumbuh, ya tadi kalau hanya dikaitkan pada orang lain seperti lagu Jamrut tadi, harapannya dengan pemberian yang diberikan ini dia berbahagia. Tapi sisi lain kita diajarkan kebahagiaan itu tidak saja diterima bagi yang diberi, menerima pemberian, tapi malah sesungguhnya kalau bicara terlebih besar berarti kan hakikatnya yang lebih bahagia siapa? Yang memberi. Kebahagiaannya terletak di mana? Yang pertama tentang kesempatan. Enggak semua orang loh diberikan kesempatan. Saya contohnya loh. Itu mah tidak semua laki-laki ya. Saya begini Bapak Ibu, Sabtu kemarin pelayanan ke Kancana Kirang, ada kerinduan harapan saya bisa pakai motor ke sana. Tapi nggak pernah kunjung tiba. Karena selalu pakai mobil. Tapi begitu ada kesempatan bisa naik motor, saya bahagia sekali. Ada kesempatan yang Tuhan perkenankan. Atau boleh katakan saya berdoa sebenarnya itulah Tuhan kabulkan, wujudkan. Semuanya lancar, baik-baik saja.
Mengapa saya punya harapan demikian? Ya pengen sih Bapak Ibu, tadi kembali pada melayani itu nggak mau tergantung pada alat-alat atau sarana yang ada. Kalau nggak ada mobil nggak ke sana kan gitu. Pakai motor pun bisa. Orang tua kita dulu jalan kaki. Apalagi ada salah satu anggota jemaat, calon anggota jemaat, itu orang Tangkolo yang harus naik turun gunung sampai ke gereja. Saya bayangin, waduh perjuangan. Hanya untuk ibadah mereka harus menempuh. Itu orang tua kita dulu juga seperti itu. Jadi sarana-sarana yang lain yang seringkali menjadi kendala untuk anak zaman now, anak zaman sekarang, dan kita hidup dalam modern ini harusnya juga disingkirkan. Jangan sampai tergantung dengan ya tadi, berbagai perlengkapan yang ada. Yang penting spirit utamanya, motivasi utamanya, melayani. Yang kedua, kebahagiaan saya pada pelayanan di Kancanagirang. Saya sebagai pendeta Gereja Kristen Pasundan mengucap syukur tadi kembali pada kesempatan. Sering saya merancang kesempatan tapi tidak bisa terlaksana. Kesempatan seakan-akan datang begitu saja, orang bilang kebetulan, saya yakin itu bukan kebetulan. Melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Walaupun kalau kita lihat sejak Oktober rencana untuk pelayanan perjamuan kudus ke sana. Gagal maning. Bukan kita nggak mau ke sana, kita udah berangkat sampai Cigugur, Pak di lockdown. Waduh, kemana ya? Akhirnya bertamu ke Cigugur, ngobrol dengan Pendeta Yanto. Ya menemukan ada rencana Tuhan di balik sesuatu yang terjadi. Saya sebagai pendeta Gereja Kristen Pasundan melayankan sakramen perjamuan di saat HUT Gereja Kristen Pasundan. Rasanya nggak semua mendapat kesempatan. Betul, bagus ya. Boleh nanti ditanya beberapa pendeta, punya kesempatan nggak? Kalau ke perjamuan kudus mah banyak. Kebaktian syukur HUT jemaat banyak. Ada beberapa jemaat paling tidak saya tahu. Tapi dalam momen-momen seperti ini jarang. Ini bagi saya pribadi, saya menghayati, thanks God, terima kasih Tuhan. Kesempatan yang Tuhan karuniakan. Kesempatan inilah yang harus perlu dihayati oleh jemaat Korintus. Dan bagi kita dalam kehidupan saat ini. Berbagi, memberi dalam konteks karunia Tuhan adalah kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kalau ada kesempatan ini maksimalkan, optimalkan, jangan tunda. Belum tentu kesempatannya ada lagi, belum tentu kesempatannya datang lagi. Ya tadi mungkin saya mau pengen motor, ya kemarin terjadi, besok-besok belum tentu terjadi. Ya tadi saya mau, penatuannya Pak jangan, naik mobil supaya aman dan lain sebagainya. Kan selalu pulang dari sana gimana Pak? Padahal Pak Niko ke sana tuh naik motor terus nggak pernah ditanyain gitu ya. Makasih Pak Niko perjuangannya. Saya terinspirasi. Pak Niko aja bisa, masa saya nggak bisa sih? Seringkali memicu saya. Jadi saya membayangkan orang Makedonia kayak gitu. Saya bisa, walaupun saya miskin, saya nggak ada, saya bisa. Saya bisa, inilah yang melecut, yang memompa semangat. Dan ini yang juga harus kita tumbuhkan. Ada kesempatan yang berharga yang Tuhan karunia. Memberi tadi bisa materi juga bisa yang lain. Pelayanan Bapak Ibu, nggak tahu sih kalau di gereja yang lain mungkin saja untuk jadi penatua itu ada kampanye, ada upaya-upaya untuk mempengaruhi orang lain supaya jadi penatua. Kalau di GKP sih kalau bisa nolak ya nolak katanya. Orang nggak berebut jadi penatua, tapi pihak lain ada orang yang berusaha jadi penatua. Lalu, ya saya yakin dan percaya, saya lihat dan menyaksikan para penatua, melihat dalam perspektif Tuhan berikan kesempatan untuk saya menjadi hambanya, menjadi pelayannya. Ada banyak anggota jemaat kok, tapi tatkala Tuhan berikan kesempatan, itulah yang coba dioptimalkan, dimaksimalkan. Tentu tidak saja para penatua, ada teman-teman pelayanan di komisi-komisi, di tim, di panitia dan lain sebagainya. Kalau kita tempatkan ini sebagai kesempatan Tuhan, waktu Tuhan, kita nggak tahu lagi ada kesempatan lagi apa enggak. Karena yang milik hidup kita adalah Tuhan, waktu milik Tuhan.
yang menyediakan kesempatan itu Tuhan. Memberi dalam konteks kesempatan yang berharga, yang diperkenankan Tuhan, rasanya itulah yang akan menumbuhkan keikhlasan dan kerelaan. Malah ditambah dengan daya juang yang lebih besar. Apalagi ditempatkan kita sebagai saluran berkat. Biarlah ini menjadi sebuah komitmen bagi setiap orang percaya yang telah mengecap, mengalami dan menerima kasih karunia dari Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, terlebih sebagai gereja Kristen Pasundan memasuki usia ke-86 tahun. Komitmen gereja Kristen Pasundan untuk menjadi gereja bagi sama harus ditopang, harus didukung dari seluruh unsur yang ada. Berangkat dari ungkapan syukur. Ungkapan syukur yang boleh kita nyatakan. Tuhan telah memberkati kita, maka kiranya kita dimampukan untuk bersyukur. Ada banyak cara untuk bersyukur. Demikian juga di tengah-tengah rasa syukur itu ada kebahagiaan yang membuncah dalam diri kita dan perlu dilengkapi dengan berbagi. Kebahagiaan yang terjadi saat ini saat kita merayakan hari kelahiran Gereja Kristen Pasundan, maka kita dipanggil untuk berbagi. Bukan untuk Gereja Kristen Pasundan, tapi untuk melengkapi kebahagiaan kita. Kita sebagai bagian dari Gereja Kristen Pasundan tengah berbahagia, sukacita. Mari lengkapi dengan berbagi. Karena terlebih bahagia memberi daripada menerima. Alami kebahagiaan saat kita memberi. Kalkulasi yang kita gunakan, kalkulasi iman. Semakin banyak memberi, bagian lain Paulus ngajar apa? Akan diberi kelimpahan. Jadi yang sedikit memberi ya kelimpahannya ya gak berlimpah orang sedikit. Kenapa konsepnya begitu? Karena Tuhan percayakan 10 pada saya kelola dengan baik. Kita bicara talenta. Kalau kita gak kelola dengan baik, bukankah ditambahin, diambil iya. Tapi kalau kita mampu mengoptimalkan, malah kita ditambah-tambah dan ditambah lagi. Memberi bukan berkurang, memberi malah berkelimpahan. Tadi kalkulatornya berbeda. Dengan memberi, selain kita mengalami kebahagiaan, maka kita akan diberikan kesempatan oleh Tuhan yang semakin banyak. Menjadi alat sarana dari Tuhan semakin lengkap. Saya meyakini Tuhanlah yang melengkapi apa yang menjadi harapan saya sebagai pendeta yang sebagaimana saya ceritakan tadi. Bukan saya. Saya dipakai oleh Tuhan, bisa berkisah, bisa bercerita, mau membangun juga, memompa semangat juga. Agar kita mau bersyukur dan terus berbagi. Menjadi sebuah komitmen. Ini khusus bagi siapa yang katekisasi? Coba angkat tangannya. Arvin. Wah, ada banyak. Anak-anak kita Bapak Ibu nanti bulan Desember akan mengaku iman percaya. Ini khotbahnya juga buat mereka juga, mereka harus membangun sebuah komitmen. Salah satu tanda komitmen sebagai bagian dari jemaat yang dewasa apa? Bu Tio bagian keuangan, nanti dikasih amplop Bu ya, ada namanya komitmen nih. Atau ya tadi, berbagai persembahan yang menjadi kewajiban. Ya gereja bisa tumbuh oleh karena komitmen Bapak Ibu semua. Komitmen untuk mau berbagi. Untuk menyatakan syukur. Gereja gak mungkin bergerak, gereja gak mungkin bisa mengembangkan penata layanan tanpa komitmen dari anggota-anggotanya. Makanya mengingatkan, HUT ini juga mengingatkan tentang komitmen anggota jemaat. Dan juga sebagai gereja di dalam kehidupan bersinode. Ya ini informasi aja ya, di tengah pandemi itu kan krisis ekonomi sedang berjalan. Keluarga-keluarga kita ngalami kesulitan ekonomi. Gereja beberapa saat saya juga
berikan kesaksian. Hampir apa Bu? Untuk operasional nggak cukup ya. Itu awal-awal kita offline online maksudnya, online. Sedih banget. Baru kita gerakkan, kita sebagai penatua pada waktu itu berpikir apa yang bisa kita gerakkan. Kalau nggak salah bulan April itu yang drop banget. Tapi bulan Mei dorongan sedikit-sedikit, puji Tuhan tercukupi. Betul Bu ya? Juni tercukupi. Kita yang ya bagi saya ini jemaat besar mengalami itu. Gimana yang kecil? Junti Kebon ternyata juga sama. Bulan April itu ya sampai dengan Juni sama, sampai minus. Saya sempat kaget, minus. Ya, di sinode punya kebijakan untuk mendukung jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan dalam operasional. Tapi saya bersyukur sekali Junti Kebon minusnya selama pandemi ini 300.065 kalau nggak salah. Kaget juga, udah nggak banyak tuh. 365.000 aja. Dan itu yang digantikan, disubsidi. Jadi berbangga juga sebagai pendeta konseling, nggak besar-besar amat subsidinya. Yang tadi mencukupkan. Mencukupkan apa yang menjadi keperluan. Ternyata ada banyak cara Tuhan. Saya melihat itulah cara Tuhan melalui sinode dalam arak-arakan bersama sebagai Gereja Kristen Pasundan yang terus berupaya. Dan tidak hanya Junti Kebon tapi semua jemaat dalam pelaporan keuangannya membutuhkan dukungan kita, dukungan. Tapi jangan sampai kelebihan. Ada ungkapan nanti jemaatnya pada kesulitan-kesulitan tapi sinodenya bangkrut. Itu seloroh Bapak Ibu, tapi mengingatkan juga. Harusnya mari, kalau memang enggak ada dana, ya kita sesuaikan. Tadi hikmat Tuhan selalu menyertai dalam pengembangan pelayanan. Terlebih di tengah-tengah pandemi, mari kita terus bersama-sama hayati dan rasakan kasih karunia Tuhan yang telah melimpah dalam kehidupan kita. Yang diberikan terus menerus. Tatkala kita diberi kasih karunia, maka kita harus juga sadar bahwa kita adalah alat. Kita dipakai oleh Tuhan dan Tuhan sediakan rencana. Tuhan berikan kesempatan untuk mewujudkan penghayatan dan pemahaman kita sebagai alat, sebagai saluran berkat Tuhan. Dan biarlah pemberian kasih karunia yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kita, kita salurkan bagi mereka yang membutuhkan. Demikian juga pengembangan penata layanan, maka di sanalah kita pada hakikatnya menyatakan syukur kita dengan berbagi. Dan bangun terus komitmen bahwa berikan yang terbaik. Jemaat Makedonia telah memberikan contoh. Yang terbaik adalah dari apa yang ada dalam diri kita. Itu yang terbaik. Akan semakin baik melampaui. Yang disebut melampaui tidak selalu berukuran materi. Tapi bisa komitmen yang 100%, bahkan 1000% jangan-jangan. Kalau perlu. Komitmennya untuk pengembangan pelayanan 100%. Apapun peran kita, tanggung jawab kita. Kalau dibarengi dengan komitmen, saya yakin dan percaya Gereja Kristen Pasundan akan dapat menjadi gereja bagi sesama. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Shalom. Akan disampaikan pesan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan dalam rangka hari ulang tahun ke-86 Gereja Kristen Pasundan 14 November 2020. Temanya adalah menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi di tengah pandemi. Salam sejahtera. Pertama-tama sebagai keluarga besar Gereja Kristen Pasundan, kita patut menaikkan ucapan syukur atas kasih Tuhan Yesus yang telah dan terus memberkati seluruh bagian Gereja Kristen Pasundan dalam upaya melakukan panggilannya sebagai gereja yang diutus khususnya ke Jawa bagian Barat ini dengan setia dan tekun. Oleh karena itu,
Kita patut bersyukur atas pelayanan yang telah dipercayakannya kepada kita semua. Lihat Kolose 1 ayat 25. Sehingga melalui persekutuan dan karya kesaksian selaku gereja, kita dapat terus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dan juga suara kenabian di tengah konteks kehadiran kita di Jawa bagian Barat. Rasa syukur tersebut tentunya tidak berkurang meskipun kita sadar betul tengah berada di tengah situasi yang tidak mudah dengan adanya pandemi COVID-19. Kita harus akui, pandemi ini telah mengguncangkan berbagai sendi kehidupan dan menyebabkan berbagai dampak ke dalamnya. Bukan saja masalah kesehatan, tapi juga psikososial dan ekonomi. Di awal terjadinya, bekerja dan belajar bahkan bersekutu terpaksa dilakukan di rumah. Situasi ini berlangsung beberapa bulan semenjak bulan Maret yang lalu dan membuat banyak orang secara psikososial terdampak, termasuk anggota jemaat kita sendiri. Keadaan ini juga berimbas ke persoalan ekonomi karena bisnis dan usaha berjalan lambat, bahkan terhenti sama sekali. Meskipun demikian, sebagai umatnya kiranya seluruh bagian Gereja Kristen Pasundan dapat terus belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dari kita semua. Lihat 2 Tesalonika 5 ayat 18. Di dalam syukur atas penyertaan Tuhan bagi gerejanya, GKP yang tahun ini genap berusia 86 tahun, tema yang dipilih adalah menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi di tengah pandemi. Tema ini sengaja dipilih tentunya dengan harapan bahwa dalam berbagai keadaan dan situasi yang terjadi serta harus dihadapi, maka seluruh bagian GKP patut terus bersyukur atas kasih-Nya. Hanya saja rasa syukur atas kasih Tuhan itu tidaklah berhenti begitu saja, tetapi berlanjut dengan kesediaan untuk mau berbagi kasih Tuhan itu kepada sesama, terutama di tengah situasi sulit seperti sekarang ini. Tindakan berbagi ini tidaklah dilakukan dengan harus menunggu keadaan membaik terlebih dahulu atau dalam kondisi berlebih, tapi justru dapat dilakukan sekarang dan saat ini. Oleh karena itu, seluruh anggota jemaat dan bagian GKP kiranya terpanggil untuk dapat berbagi dan hidup bertolong-tolongan sesama manusia. Galatia 6 ayat 29. Di dalam kesempatan penyampaian pesan HUT ke-86 GKP ini, kami hendak menyampaikan beberapa hal yang kiranya menjadi perhatian bersama, terutama di tengah situasi pandemi yang masih kita hadapi sekarang ini. Yang pertama kepada para pendeta GKP, yang kedua kepada seluruh anggota jemaat GKP, yang ketiga kepada para penatua dan fungsionaris GKP, dan keempat kepada badan-badan pelayanan GKP. Saya akan bacakan yang kepada seluruh anggota jemaat GKP. Situasi pandemi tentunya juga berdampak kepada keluarga-keluarga kita selaku anggota jemaat GKP. Secara ekonomi, tentu saja pandemi ini menyebabkan dampak yang tidak kecil. Ada yang keluarga-keluarga jemaat yang bisnis dan usahanya mengalami kemunduran. Ada juga yang bahkan harus dirumahkan oleh karena PHK dari tempatnya bekerja. Jelas, keadaan ini berdampak terhadap perekonomian keluarga. Sementara kebutuhan sehari-hari tetaplah harus dipenuhi bahkan bertambah. Justru pemasukan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Misalnya dengan adanya pengeluaran ekstra berupa kuota internet untuk mendukung anak-anak yang bersekolah dengan metode pembelajaran jarak jauh. Secara psikososial, tingkat stres dalam keluarga bisa jadi meningkat. Oleh orang tua harus bekerja dari rumah, anak-anak harus bersekolah dari rumah, muncul persoalan relasi antara anggota keluarga, keruwetan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, rasa cemas dan khawatir, dan masih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu, tema Pekan Keluarga tahun ini kiranya memberikan kita semua kekuatan dalam menjalani kehidupan ini,
yaitu mengajak kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa kita dalam Kristus yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan Allah adalah penyayang dan pengasih serta berlimpah dalam kasih dan setia. Lihat Mazmur 86 ayat 15. Hal inilah yang kiranya memberikan pengharapan kuat bagi seluruh anggota jemaat GKP dalam situasi pandemi ini. Keyakinan bahwa pada akhirnya Tuhan sendirilah yang akan memberi kepada kita semua akhir yang baik dan membawa sukacita. Pengharapan yang membuat seluruh anggota jemaat GKP tetap kuat meskipun berada dalam kesesakan. Dan dapat terus bertahan menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan tanpa lagi terikat pada rasa cemas dan khawatir. Untuk itu di tengah situasi pandemi ini, keluarga-keluarga anggota GKP terus didorong untuk semakin menguatkan persekutuan utamanya di tengah-tengah keluarga. Kemudian pesan kepada para penatua dan fungsionaris di GKP. Penatua dan fungsionaris di jemaat memiliki peran strategis, terutama dalam hal melakukan pembinaan dan pengembalaan terhadap anggota jemaat secara menyeluruh dan secara kategorial. Di tengah situasi pandemi ini, tugas dan tanggung jawab penatua dan para fungsionaris jemaat bukan berkurang, tapi justru bertambah. Adanya kebutuhan anggota jemaat untuk mendapatkan penguatan dan dukungan saat menghadapi situasi terdampak pandemi, kiranya membuat para penatua dan fungsionaris di GKP seyogyanya dapat mempersiapkan secara khusus program-program dukungan tersebut. Pelayanan pelawatan kepada keluarga-keluarga atau jemaat kiranya tetap dilakukan meskipun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan juga dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi, yaitu dengan media sosial, sapaan-sapaan personal yang menguatkan pribadi-pribadi anggota jemaat, amatlah diperlukan dalam situasi saat ini. Tingkat stres yang tinggi, kegelisahan, rasa khawatir munculnya, perasaan tidak pasti dengan masa depan, dan masih banyak lagi dampak psikososial yang dirasakan oleh anggota jemaat. Hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan, tapi justru harus disikapi dengan tepat melalui adanya program pelayanan pembinaan dan penggembalaan yang tepat, terarah, dan dapat menjawab kebutuhan jemaat. Para penatua dan fungsionaris di GKP kiranya tertantang untuk mengembangkan kreativitas dalam pelayanan ini di era digital dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi yang mendampingi pelayanan lain. Misalnya melalui kegiatan diakonia karitatif dan transformatif yang membantu keluarga-keluarga atau jemaat yang terdampak secara ekonomi, serta program strategis lain yang dimaksudkan untuk mengantisipasi kondisi pasca pandemi. Program pengembangan ekonomi anggota jemaat dapat diberikan perhatian khusus, termasuk dengan memanfaatkan program marketplace yang tengah diupayakan di tingkat sinode yang adalah upaya gerak bersama mengatasi dampak pandemi ini. Oleh karena itu, para penatua dan seluruh fungsionaris GKP terus didorong untuk semakin tertantang mengembangkan kreativitas pelayanan di tengah-tengah situasi pandemi ini, termasuk dengan segala perubahan yang ada di dalamnya. Dalam kesempatan ini, kami hendak terus menyemangati seluruh bagian GKP untuk terus melakukan karya pelayanan terbaik di tengah-tengah kehidupan ini. Situasi pandemi kiranya tidak membuat persekutuan kita menjadi kendor, pelayanan kita menjadi lemah, dan kesaksian kita menjadi hambar. Justru di tengah situasi pandemi ini, seluruh bagian GKP dapat terus termotivasi dan semakin kreatif dalam upaya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam kehidupan ini. Kiranya seluruh bagian GKP semakin tertantang untuk mewujudkan visinya menjadi gereja bagi sesama melalui karya nyata di tengah masyarakat. Akhir kata, mari kita ucapkan bersama-sama Dirgahayu Gereja Kristen Pasundan, dan mengatupkan kedua belah tangan dalam doa dan memohon Tuhan Yesus Kepala Gereja terus menyertai dan memberkati GKP dalam gerak persekutuan, pelayanan dan kesaksian di tahun-tahun mendatang. Bandung, 14 November 2020, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan.
Demikian pesan dari Majelis Sinode. Terima kasih. Kesaksian pujian akan disampaikan kaum perempuan. Dipersilakan.
Terima kasih Ibu-Ibu melengkapi sukacita dan kebahagiaan kita bersama saat ini, sekaligus menutup pekan keluarga tadi. Idenya atau tujuannya dalam pekan keluarga kita membangun keluarga yang menjadikan Kristus sebagai kepala rumah tangga kita. Demikian juga jemaat, Kristus sebagai kepala jemaat, agar kita mengalami kasih karunia-Nya setiap waktu. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita dengan gereja dari seluruh abad dengan menyanyikan Kidung Kabungahan nomor 62. Hati percaya ka Allah Ramanulang mulia, nung ada bumi langit nyekapan sadayana, pangaya diri sim api yunu langkung kawasa, sejanya ngaken pribadi gestogen sakasana, percaya ke Yesus Kristus Gusti urang sadaya, Putra Allah anu nunggal hiji keneh jeung Rama, abdi teh hormat ka Putra, cara hormat ka Rama, ngaku Gusti jeung panutan reh nyalametkeun jalma, abdi teh percaya pisan karo suci Roh Allah, jadi guru jeung panutan kerasul jeung gareja, kesanuyung abdi ongko kermilampah nu hade, hayang sarta rejeng prana nyarono nabamekte. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama bersafaat dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Namun sebelumnya nanti akan saya bacakan juga doa Fransiskus dari Asisi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun sebagai persekutuan. Sebagai persekutuan kami boleh mengecap dan merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam tugas panggilan mewartakan Injil di Jawa bagian Barat bagi Gereja Kristen Pasundan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan beserta dengan kami. Tuhan terus menolong dan menopang kami sebagai Gereja Kristen Pasundan. Kami pun meyakini Tuhan akan mendampingi, menolong dan menyertai kami dalam menggapai angan-angan, cita-cita, visi menjadi gereja bagi sama pada saat Gereja Kristen Pasundan memasuki usia ke-100 tahun. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebagai bagian dari Gereja Kristen Pasundan,
GKP Jemaat Betel Cirebon menyatakan syukur pada saat ini melalui kebaktian syukur dalam rangka HUT ke-86 Gereja Kristen Pasundan. Di tengah-tengah rasa syukur, kami boleh diingatkan dan diteguhkan pada iman percaya kami melalui sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah sabda Tuhan yang telah Tuhan taburkan tidak berlalu begitu saja, namun terus mengalami pertumbuhan dalam diri dan setiap kami yang hadir pada saat ini, demikian juga yang ikut serta dalam kebaktian online dan dimanapun kami berada. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkenan memberkati Gereja Kristen Pasundan melalui jemaat Tuhan di Cirebon di tempat ini. Bersama dengan penatua dan majelis jemaat serta pendeta dalam mengembangkan penata layanan, kiranya Tuhan jua berkenan menolong dan menopang, menyertai dan memberkati agar semua dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun berdoa bagi komisi-komisi, panitia-panitia, unit pelayanan yang ada, kasih karunia Tuhan pun mengiringi mereka dalam mengembangkan penata layanannya, dalam mewujud nyatakan iman percayanya, kesempatan yang Tuhan perkenankan agar dapat dioptimalkan menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau serahkan berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan dalam kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi rekan-rekan kami, anak-anak kami, kaum pemuda, remaja yang akan menyelenggarakan Bible Camp. Tuhan sertai dan berkati dalam berbagai persiapan yang mereka lakukan. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraannya. Tuhan pun berkenan campur tangan di dalam seluruh rangkaian kegiatan mulai dari persiapan hingga pada pelaksanaannya. Kami serahkan sepenuhnya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di sorga, kami pun hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, mereka yang ada dalam keadaan sakit. Kami memohon Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, dan Tuhan angkat segala penyakit, dan Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Dan secara khusus kami berdoa bagi Ibu Rumayar, Bapak Sumari, Ibu Diana Palupi, Ibu Lili Luntungan, Ibu Herina Runtu Kaunang, Ibu Rita Tahitu, Saudari Andini Rizkia Puspitasari Ismula, Ibu Sritati Kustiati, Ibu Meriam Geni Marwanaya Liatimia, Ibu Mariana Pangkola, Ibu Elizabeth Wijaya Tahitu, Ibu Sudijati Sudarse, Bapak Yosef Luntungan, Ibu Eti Arianti, Bapak Thomas Manuputi, Ibu Tina Kepalar, Ibu Binu Eka Citra Indrawati. Demikian juga yang tidak kami sebut dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan jamah, Tuhan angkat segala penyakit, Tuhan karuniakan kesembuhan. Kami pun berdoa bagi keluarga Maradona Aruntukahu, keluarga Jos Hendrik Runtukahu, keluarga Hasrat Jalimun, keluarga Sandi Susantoro, keluarga Martin Lenggi Pasorong, keluarga Ibu Magdalena Amperani Markam, keluarga Ibu Yosepin Runtukaunang, keluarga Yosep A. Luntungan. Kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan berkenan menjadi kepala rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan boleh terus menyatakan kasih di tengah-tengah keluarga, dan Tuhan jadikan keluarga-keluarga tersebut menjadi saluran berkat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kami pun berdoa bagi kebersamaan Gereja Kristen Pasundan baik dalam aras klasis maupun sinode. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan berkenan menyertai memberkati penyelenggaraan Pekan Keluarga hingga pada penutupannya hari ini. Kami boleh mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan yang terus menaungi penyelenggaraan Pekan Keluarga, dan kiranya kami boleh terus terbangun di dalam keyakinan iman akan penyertaan Tuhan, terlebih saat kami merayakan HUT ke-86 Gereja Kristen Pasundan. Kami boleh bergandengan tangan, kami boleh bersama-sama untuk menyatakan syukur kami, untuk membagikan kasih karunia yang telah Tuhan berikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi mereka yang membutuhkannya. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Pemerintah kami dalam berbagai proses dan upaya dalam menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19, Tuhan sertai dan berkati
agar melalui berbagai upaya yang dilakukan boleh mengurangi bahkan menyelesaikan pandemi COVID-19 yang tengah mewabah saat ini. Kami berdoa secara khusus bagi tenaga kesehatan, kasih karunia Tuhan melingkupi mereka, Tuhan berkati dalam pelayanan medis yang dilakukan, dan biar melalui pelayanan yang dilakukan sesungguhnya kasih Tuhanlah yang tidak dinyatakan melalui pelayanan yang diberikan, biarlah kesembuhan dari Tuhan boleh dinyatakan bagi mereka yang terpapar oleh virus corona 19. Bapa di sorga, kami pun juga hendak berdoa sebagaimana yang dilantunkan Fransiskus dari Assisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati, aku menerima kebangkitan untuk hidup selama-lamanya. Dan kita pun tidak bersama-sama berdoa sebagaimana yang telah diajarkan oleh Kristus. Bapa kami yang tata dalam kerajaan surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gereja dipanggil untuk terus bersyukur dan berbagi walau berada dalam pergelutan menghadapi pandemi. Panggilan itu tertuju pada kita semua. Marilah kita satukan hati untuk memberi persembahan, sebab dalam kesatuan dan kebersamaan kita dapat berbuat lebih besar. Berilah dengan tulus dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, sebab firman Tuhan pun berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia. Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita sambut persembahan syukur dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 382. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersyukur dan berbagi di tengah pandemi ini. Terima kasih bahwasanya Tuhan memampukan kami untuk melihat bahwa setiap persembahan kami menjadi saluran kasih Allah. Kiranya kami semakin bertumbuh dalam kerinduan untuk memberi diri dan berkarya secara nyata bagi sesama. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Sang Pemberi dan Pemelihara kehidupan kami berdoa. Amin. Tetap berdiri. Singa berkah, kakak gereja Kristen Pasundan, nu di kota nu di desa, mugia pada diraksa, masing mantep percayanya, kanggo ngabdi rejeng setia. Mugi Gusti ngaberkahan kasadayana umat Gusti, Majelis Gereja Pon Panita, Kamaulana Daria, mugi kuyun terdikantung, unggul ka Gusti bae mayu. Mugi Gusti ngaberkahan apang wawaran Injil Gusti, nutas lami disebarkeun karupi-rupi mereka, ini jadi mepekuan mata mulia Kalingerama. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita menerima pengutusan dari Tuhan. 86 tahun Tuhan sudah menyatakan penyertaan dan pemeliharaannya kepada segenap bagian Gereja Kristen Pasundan. Apakah kita tetap percaya pada penyertaannya di masa depan? Ya, kami percaya Tuhan beserta kita. Pandemi ini membuat perjalanan kita menjadi lebih berat. Begitu banyak pergumulan dan penderitaan yang menghadang kita. Apakah kita akan terus melangkah? Kami akan terus melangkah dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Baiklah, setiap kita percaya bahwa dalam kelemahan dan keterbatasan kuasa Tuhan semakin nyata. Berjalanlah dalam kesetiaan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Haleluya.